Selamat pagi dan selamat datang di Goes on the Weekend. Dalam segmen ngomongin baik daripada ngomongin orang, bener nggak sih? Kali ini kita akan gerebek rumah host kondang kita yang katanya sih pecinta sepeda tua. Kalau penasaran, langsung aja yuk kita gerebek rumahnya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh A-nya ada? Ada. Host kondang kita. Oke, boleh langsung masuk. Artian. Oke teh, kita gerebek nih. Halo sob, host kondang kita. Lagi ngapain nih? Hari Minggu kita gerebek. Gimana nih perasaan nih? Host kondang kita nih. Kaget banget. Ini kan ngejawab teman-teman yang banyak nge-DM nih. Katanya host kita itu apakah benar nih pecinta sepeda tua? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Apakah hanya hoax doang biar nggak malu-maluin? Oh gitu. Nih sobat Gos yang penasaran nih, bener nggak nih host kondang kita ini adalah pecinta sepeda tua? Bohong. Bisa dilihat nih koleksinya nih. A few moments later. Oke, hari ini kita langsung aja lihat-lihat koleksi Oke. sepeda dari Sob Tian ini. Boleh, Sob. Biar tahu Oke. ya, Sob ya. Betul. Mau mulai dari mana nih? Boleh, Coba ayo. bisa dijelasin. Ikut aja. Jadi sebenarnya biar Sob Go pada tahu ya. sepeda Penasaran nih sobat Gos. Caranya. Dan sebenarnya memang sepeda-sepeda yang saya dapat sih sebetulnya bukan harga-harga yang puluhan juta, Sob Go. Memang dari dulu ya, dari tahun dari 2008 udah ternak sepeda gitu. Jadi mungkin kalau sepeda sekarang harganya lumayan. Mahal banget ya. Nah, yang pertama saya mau kenalin nih salah satu sepeda dulu kebetulan waktu saya masih di industri kreatif, kebetulan ini dapat dari temennya kakak. Ini Bianchi Vista Via Condotti. Bianchi Vista Nah ini sebelumnya itu sepeda ini single speed. single speed ya. Tapi saya coba rubah biar ada speednya agak banyak. Saya rubah. Tapi jangan kira ini sepedanya mahal. Sob, sebenarnya saya dapat ini, alhamdulillah nih beruntung dapat sepeda ini cuman 1.500.000 aja. 1.500.000. Bener. Wadaw, Ya. murah banget ya. Ya mungkin kalau harga belinya waktu itu mungkin nggak segitu, cuman mungkin lagi ada keperluan jadi memang dijual gitu sepedanya. Tapi memang untung banget nih dapat sepeda ini. Waktu itu dapat frame-nya, dapat crank-nya, tapi ini udah di-upgrade. Nah, yang paling yahut lagi nih, teman-teman. Ternyata saya dapat headset-nya. Ini Campagnolo. Campagnolo. Bayangkan, ini frame Bianchi cuma dapat 1,5 juta doang, men. Gitu Campagnolo. Keren beruntung banget ya juga. ini. Beruntung juga, Sob Resto. Tapi ini masih sering dipakai atau cuma hiasan doang nih? Iya, sering dipakai juga Sering kadang dipakai. kantor. Seringnya pakai yang ini sih. Gitu. Memang part-part yang lain yang baru di-upgrade sih oleh kakak sih yang kayak ini apa? Cranksetnya ya, Crankset ya. sama group setnya. Kita memang Setnya pakai Ultegra. ini memang mempertahankan sisi komuter bike sebetulnya. Komuter bike, ya. Jadi memang walaupun bentuknya klasik ya, tapi kita setting komuter bike. Grup setnya, terus mempertahankan vintage juga ya, pakai Shimano 600. Shimano 600 kan udah jarang ya? Udah jarang. Kayaknya barangnya udah jarang juga nih. Terus sandalnya sebenarnya sandal murah nih, United. United, Iya United, nggak usah mahal-mahal. tapi dengan warna Gaya. yang gitu. klasik, warnanya klasik. Betul Sob Resto. Nah, selain ini juga tahun 2012 itu ya kalau nggak salah, saya dapat sepeda ini. Ini apa nih, Ini- Bianchi ya? Sebetulnya ini bukan Bianchi, ini udah di-repaint oleh pemiliknya sebelumnya. Kebetulan saya dapat dari pelatih PON kalau nggak salah. Pelatih PON? Pelatih PON balap sepeda. Pondok pesantren. PON Sterling. Sterling. Nah, ini dapat. Sebetulnya ini bukan Bianchi, ini adalah Vitus 979. Vitus 979. Brand buatan Prancis Oh. sebetulnya. Cuman udah di Tahun 80-an nih sepeda. Wah, bener-bener Gitu. tua ya. Iya, tapi hati muda. Hati Jiwa muda. gitu. Jiwa muda. Hati muda. Nah, kalau ini sepeda ini si Vitus 979 ini saya dapat lumayan juga. Keren. Harganya lumayan. Lumayan nih, pasti mahal dong, di atas 5. Asli. Di atas 10. Brompton kalah. Brompton kalah berarti di atas 50. Kalah juga Kalah juga. Berapa nih? 1,5 juta. 1,5 juta. Ya nih nawarin
mahal banget ya. Karena dapat full bike, udah full bike. Full bike ya, rata-rata Udah berarti full bike ya? Udah full bike. Paling yang saya upgrade itu ya ganti ban sama wheelnya saya ganti. Tapi tetap saya mempertahankan beberapa yang vintage gitu, kayak cranknya dan lain-lain gitu. Cranknya apa nih? Shimano sih. Shimano ya? Kayaknya nggak tahu Shimano apa ya ini. Oh ini udah Gitu. lama banget. Masih sering dipakai atau gimana nih? Ini sering dipakai? kebetulan sekarang dipakai kakak. Oke kakak. Jalan gitu. Lumayan lah, enakan sepeda tua. Ini bahannya aluminium. Jadi Oh, si Vitus aluminium itu ya? memang dia punya teknologi waktu itu memang banyaknya steel ya dan chrome wood. Memang dia itu pertama kali kalau nggak salah ngeluarin aluminium dengan teknologinya yang khusus. Katanya sih terkenal sih katanya teknologinya itu. Ya alhamdulillah dapatnya 1,5 juta. 1,5 juta lagi di mana sih dapat 1,5 juta Ya itu? itu karena kenal gitu ya, Oh. sering ngobrol gitu. Dari user juga ya. Gitu. Ya gitu. Ini dua sepeda. Kalau Sepeda ada lagi dengan kalau misalnya seri road bike ya, model road bike lah. Komuter bike bisa. Motor bike. Ya harga ini dua-duanya 1,5 juta. 1,5 juta, tambah 1,5 juta, 3 juta. 3 juta dapat full dua bike sepeda. dapat 2 sepeda. Tapi dulu belinya tahun 2008 sama 2012 kalau. 2012 belum seramai sekarang mungkin ya. Ya. Mungkin harganya mungkin ya sekarang ya lumayan juga kali ya. Terus. Oke. Ada lagi nggak nih? Oke. Masih nanti banyak saya nih coba kayaknya bawa teman-teman lagi nih. ya sepedanya. Nah, kalau ini Sopresto Oke. ini saya dapat sepeda jadul juga nih. Sepeda jadul Sepeda juga. jadul. Mereknya Sanki. Sanki. Sunkist. Sunlight. Dulu kali Sunlight. Nah, kalau ini saya dapat waktu masih kuliah waktu dulu. Masih kuliah ya. Saya dapat ini Sanki ini. Wah, harganya seharga lebih mahal dari Honda Brio. Dari Honda Brio berarti di atas 100 Iya, juta nih. betul. Betul ya. Honda Brio kalah. Honda Brio kalah 100 juta, di atas 100 juta. BRV juga kalah. BRV juga kalah di atas 2,5. Iya, gua dapat sepeda ini 500.000. 500.000. Dulu ya sogos kalau misalnya mau cari sepeda yang harganya murah, terus mau direstorasi ini bisa aja ke bengkel-bengkel sepeda tua yang banyak mereka nyimpen-nyimpenin stok-stok sepeda lama, sepeda-sepeda bekas. Kebetulan ini saya dapat di sekitar rumah saya ini tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 ya. Saya dapat sepeda ini Sanki, mereknya nggak tahu ini, saya nggak tahu ya seriesnya apakah Sanki Beat atau Sanki Datsun yang kolaborasi sama mobil Datsun gitu. Serius nih? Datsun, Datsun. semua gitu. Datsun semua. Nah, Sanki kalau Jepang punya ini. Sob. Nah, kebetulan saya langsung direstorasi nih. Apa aja nih yang direstorasi nih? Dicat lagi, cat ulang. Oke, Kebetulan saya cat repaint. ulang juga ke teman saya yang pelatih pon itu. Cat ulang, ya lumayan lah. Terus upgrade lah sedikit lah. Joknya saya ganti, ini Jok ganti. udah Pakai mustache bar. Sebenarnya konsepnya rencana mau kayak porter bike itu, cuman belum sempat aja. Nah, selain itu ini part-part kayak crankset ini sebetulnya copotan dari yang Bianchi itu. Jadi, Oh, dari yang Bianchi pasang di sini ya. Betul. Ini single speed. Gitu. Jomblo lah single. Masih jomblo kan? Iya, masih jomblo. Nah, ini kalau ini udah diganti juga kalau yang ini Nah, ini Forknya kebetulan kayaknya kakak karbon juga ya? ganti karbon gitu, karbon monoksida. karbon monoksida. Okex monox. Oke, Saya nggak lo? Enggak, belum lahir saya, Bang. Audisi pelawak Indonesia. Legend banget tuh monox. Okex, Open Oh. Okex. Masih ingat ya? Belum lahir, Om. Oh my god. Damn. Oke. Nah, selain itu ya ini alhamdulillah dapatnya juga 500.000 aja. Jadi 500.000 jangan kira sepeda-sepeda saya dapat banyak. full bike ya. Nah, bukan sultan saya. Jadi memang saya suka main ke tempat-tempat sepeda tua, cari-cari antik dikit, harga oke nggak bawa gitu. Dengan paling harus restorasi dikit-dikit lah ya. Dikit ya, paling repaint lah paling. Repaint. Lu mau di repaint juga nggak? Restorasi? Iya, bawa jadi Quicksilver gitu. Oh iya, itu pinggir jalan. Nah, selain itu juga Ini- kebetulan ini nih, yang kakak keren nih. Ini yang kakak. Ini adalah Brixton Sprinter buatan Jepang juga. Sprinter ya. Nah, kebetulan waktu itu dapatnya full bike segini kalau nggak salah full bike. Ya part-partnya juga dari apa? Crankset, RD, group set ini pakai Shimano
Strong Light gitu kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya Strong Light. teman-teman Soft Ghost tahu nih, ini salah satu grup set jadul gitu. Selain Dura Ace yang jadul ya, tapi ya ini Strong Light juga jadul gitu. Kayaknya udah susah juga dicari ya kalau yang jadul-jadul gini ya. Ya alhamdulillah sebetulnya pas dapatnya grup setnya udah cakep jadul. Ini kalau nggak salah tahun 70-an juga deh. 70-an ya. Ini udah cakep jadul dan kebetulan dapat jok Brooks, sandal Brooks juga jadul juga nih. Sandal Brooks. Tapi udah built-in seperti ini gitu. Keren. Ini pasti di atas harga Alphard mungkin ya. Iya, masih Sudah di atas dapat di atas Alphard ya. Di atas harga ini juga Rumah KPR. rumah kakak ya. Mahal banget nih pasti nih. Ini dulu alhamdulillah kakak waktu itu dapat sepeda ini cuman seharga kalau nggak salah ya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, mahal sekali. Tapi yang paling unik ya yang saya suka ini dari ini adalah stem ini ya. Stemnya emang Stem keren. Tyrannosaurus Rex. Bener nih. Jadi Tuh, saya juga kayak T-Rex kan langsung lihat nih keren banget suka nih. ngegel, suka gitu lah. Yang Nah, T-Rex gitu. keren banget. Jadi memang ini istilahnya produksinya produksi Jepang dari apa ini Marucci Jepang. Terus remnya nih agak susah cari nih dia Kompe. Tapi Dia ya Kompe. ini nggak di-upgrade waktu itu dapat udah kayak gini. Udah kayak gini ya. kayak gini. Udah full bike-nya udah kayak gini nih. Iya, Tokyo Bike banget gitu. Sprinter. Nah, itu sob. Oke. Tuh. Nah kalau misalnya ini nih ada lagi. Ini ada apa nih? Ini tua juga nih kayaknya Wah, nih. juga men. Jadi Ini apa ceritain? namanya Taraje. Taraje. Sepeda ini adalah Taraje atau kita sebut dengan Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Taraje ya. Iya Taraje. Sepeda bambu ini. Sepeda Sepeda bambu. bambu ya sebut. Sepeda bambu ini punya multifungsi, multipurpose. Pertama, Multipurpose. bisa dinaikin oleh 10 orang. Kedua, kalau misalnya Soft Ghost mau ngintip tetangga lagi mandi, tinggal pasang aja. Oke. Tuh. Taraje ya. Nah, iya. Paling ini. Wah, sepeda keren nih. Yang kebetulan yang di rumah disimpan di rumah mertua. Ini sepeda. Selain ini juga sebetulnya ada juga sepeda-sepeda kayak BMX yang waktu saya disunat masih ada. Masih ada BMX ya. Betulan Dulu memang- paling terkenal BMX sih waktu Iya, kita kecil ya. BMX. Gitu. Kebetulan memang Keren. Babe, ibu, kakak suka sepeda juga. Oh emang satu keluarga suka sepedaan juga ya. Tapi kan yang nggak mahal-mahal juga sih gitu. Yang ya kayak gitulah saya dapat 1,5 juta, dapat 500.000. Yang Tuh. penting kita Soft Ghost kalau misalnya mau pengen dapat sepeda murah, sebetulnya kuncinya adalah Soft Ghost mau cari yang memang bekas, tapi lihat made in-nya mana, made in Betul. Jepang bahwa biasanya mereka handmade pembuatannya. Nah setelah itu Soft Ghost bisa desain, yang penting warnanya pas, part-partnya warnanya pas, walaupun nggak usah mahal-mahal ya partnya Betul. pas, itu bisa keren juga Soft Ghost gitu. Betul juga sih. Jadi sepeda itu nggak harus mahal sih sebenarnya kan. Oh, iya. Bener juga sih. Yang penting siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Oke, paling gitu Soft Race tuh Nih keren banget nih. Banyak banget ya berarti ya. sepeda tua. Tapi emang suka di sepeda tua ya? Iya, Sob? ada juga yang paling tua itu Triumph. 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 Motor kan Triumph ya. Ini ada sepeda Triumph. cuman nggak dibawa ke sini. Nah, itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 50 ya sepeda ontel. 50-an. Cuman nggak dibawa ke sini sih. Gitu. Oke, Soft Race tuh paling gitu kita ngopi-ngopi aja lah. Biar santai dulu. Satu lagi nih. Mana nih? Saya lihat agak unik nih. Oh, Ini oke. kayaknya keren lagi in banget nih. Oh iya. Sepeda Minion ya? Ya, ini mini on bike. Mini on bike. Ini kakak sih baru dapat juga kemarin. Gitu. Tapi sebetulnya saya juga, ibu saya juga punya dulu sepeda mini on bike, mini on bike, sepeda mini kalau dulu disebut. Dulu dapatnya cuma 200.000 tahun berapa? 70 gitu. Itu pun belinya kredit 200.000. Kredit 200.000. Buatan Jepang. Buatan Tapi Jepang. belum rencana sih, maksudnya mau pakai ganti grup setnya juga gitu, biar enak lah. Pakai Kalau ini grup set berarti masih bawaannya ya? Enggak, ini udah Udah. diganti juga. Ini dapat di mana bang? Ini sama ya terus di tempat-tempat sepeda tua gitu. Sepeda tua juga ya? Ini kan di repaint lagi. Ya itulah. Jadi Soft Ghost juga
kalau misalnya memang cari sepeda tua, di repaint lagi itu sebetulnya bisa menaikkan nilai di sepeda itu. Keren juga sih, jadinya keren ya. Gitu. Yaudah kita ngopi-ngopi dulu nih. Sobat Ghost, tadi kita udah lihat-lihat koleksi dari Soptian Dylan ini. Sekarang kita mau tanya-tanya lebih detail tentang koleksinya. Boleh deh. Wih, minum apa nih, Sob? Seger banget kayaknya. Ngopi dulu dong. Ini Kopi apa nih? Nos Coffee. Nos Coffee. Nos Coffee. Nah ini kopi yang memang sudah disuntik dengan nitros. Nitros jadi kenceng banget nih. Kenceng banget. High speed coffee. High speed namanya juga. coffee. Keren ya. Ini karena dengan adanya nitros Nos. ini memang lebih creamy. Creamy. Betul ya? Jadi kalau Sob Ghost penasaran dengan kopi ini, bisa aja order langsung nih ke media sosial. Bawain ya. Oke nih. Seger banget nih. Seger banget nih. Gimana, Oke, gimana? kita lanjut lagi ya. Oke, kalau misalkan bicara tentang koleksi sepeda, ini Ya. kan sebagian besar udah kita lihat lah ya. Kalau misalkan menurut Soptian, koleksi ini yang mana nih yang paling sering dipakai, yang paling susah nyarinya? Nah, sebetulnya kalau untuk yang sering dipakai, sebetulnya yang Bianchi Visa itu enak paling rantau. Bianchi Visa ya. Kondoki itu. Oh, yang Cuman kalau yang memang saya seneng banget, klasik banget sebetulnya si Sanki itu dan Sanki Bridgestone Japan. Sprinter itu. Kalau Sanki itu memang kan kebanyakan kalau sepeda itu tubnya itu bulat gitu. Kalau ini tubnya heksagon. Heksagon ya, betul ya. Agak sulit juga ya kalau misalnya cari. Jadi sebetulnya dua sepeda itulah si Sanki sama Bridgestone Sanki yang klasik lah gitu. Klasik. Lebih klasik. Sama ini Vitus nih. Kalau misalnya saya repaint Vitus lagi cakep juga sih. Gitu, Sopresto. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang sepeda tua ya, Iya. kenapa Soptian ini memilih sepeda tua nih? Nah, soal sepeda tua memang saya suka barang-barang tua, selera-selera tua sih sebetulnya. Kayak Lebih musik ke saya style suka, berarti awalnya ya? Saya musik suka Led Zeppelin, Led Deep Purple, Zeppelin, Deep Purple. terus The Animal gitu. Animal. Musik-musik zaman dulu termasuk juga barang, jam tangan, sepeda gitu. Oh, memang koleksi selain sepeda juga barang antik juga ya? Betul, saya seneng banget gitu, Sopresto. Oke, Tuh. Dan kalau koleksi sepeda ini dari umur berapa sih udah koleksi sepeda kayak gini? nah ya, memang sebetulnya dulu waktu saya kecil sih pakainya mungkin family. Family ya. Saya juga punya kalau Punya ya? punya. Punya pasti semua shop. Legend banget itu punya pasti. di rumah. Sepeda family. Benar. Nah, dulu sih sebenarnya punya sepeda kecil juga. Pertama punya sepeda sih sebetulnya waktu disunat tuh dapat sepeda Haro Bikes. BMX. Haro Bike, Gitu. BMX. Hadiah Baru beres sunat ya? sunat belum kering udah sepedaan. Udah sepeda. Gitu. Nah, terus lanjut waktu main di industri kreatif, kebetulan dulu di industri brand jeans dulu kebetulan. Nah, Brand jeans. Nah, kebetulan dulu saya seneng aja dengan brand jeans Levi's Strauss. Levi's Nah, terus. kebetulan Levi's Strauss ini ngeluarin produk namanya Levi's Commuter. Levi's Gitu. Commuter. Nah, di situ iklan-iklannya biasanya dia pakai sepeda-sepeda road bike dan sepeda-sepeda commuter gitu. Jadi kelihatannya keren aja gitu. Oh, jadi setelan Setelan-setelannya juga jeans Levi's gitu, streetwear, pakai sepeda kayak gini ya dulu ya. Gitu, Keren, Jadi, keren. nah, dari situlah saya pengen sepeda-sepeda road bike jadulnya gitu biar selain asik enak di jalan juga memang mendukung style streetwear gitu. Sopresto. Oke. Gitu. Kalau pakai ini kan prefernya lebih ke road bike ya berarti Road bike, rata-rata road betul. bike. Kalau impresi awal nih pakai road bike itu gimana sih? Ya memang sebetulnya road bike nggak semua orang ketika pertama nyoba nggak langsung bisa stabil gitu. Kalau misalnya road bike memang perlu perlu penyesuaian lah. Karena road bike lebih enak sih, rasionya lebih jauh, jangkauannya lebih jauh. Kalau di jalan datar sih Cepet ya, berarti lebih kenceng ya Tapi kalau kalau tanjakan ya matador juga. Anti nanjak-nanjak klub lah ya. Nanjak-nanjak klub gitu nggak kuat. Gue mau tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan tentang sepeda nih. Bukan. Oh, bukan. Bisa juga sepeda lah. Oke, Nah, gini. tebak-tebakan. Nah, kalau artis luar negeri nih, nama belakang biasanya ikutin nama kota. Nama belakang ngikutin nama kota. contoh. Oke. Contohnya Kayak Whitney Houston. Whitney Nah, Houston. dari Houston. Houston. Oke, Lalu Houston. Dakota Fanning. Dakota Fanning. Ini Kalau dari Indonesia, Tom? kalau dari Indonesia apa ya?
Taluk lo. Taluk lah. Sob Go pasti tahu. Sob Ghost pasti penasaran nih. Vina Garut. Vina Garut. Oke, Vina Garut. Iya, itu Vina Garut. Garut. Tahu. Yang kedua. Yang kedua Anton Medan. Anton Medan. Jadi memang mungkin ke depan ya nama-nama series belakang sepeda bisa ngikutin nama kota. Nama kota. Betul. Kalau misalnya Evenhon kayak gitu kan nama-nama cuaca tuh. Nama cuaca. Kalau yang elemen tuh Nama-nama epic lah epic. gitu. Troy. Gitu. Wise. Bener juga ya, bisa juga Iya. jadi inspirasi buat Terus jadi lokal-lokal brand ya. lokal brand gitu. Tapi ya kita harus terus dukung lokal brand ya. Gitu. Bener banget. Gitu. Oke. Oke, kalau sejauh ini sepedanya sering digunakan untuk apa nih? Hanya city bike aja atau misalkan keluar kotaan atau misalkan touring sepeda juga kan sekarang udah lagi Iya. rame-rame. Ya memang pakai sepeda ini sebetulnya nggak jauh-jauh sih, sebetulnya paling ke kantor, Ke paling kantor main-main pakai- aja ke tengah kota, misalnya ke Asia Afrika gitu, nggak jarang jauh-jauh sih, paling jauh juga ke Dago sana. Soalnya Ke Dago nggak ya? kuat, ceket ya saya kalau misalnya ceket gitu, surprise tuh. Ya, satu pertanyaan lagi nih. Oke, gimana Sob? Septian, kalau misalkan sob-sob di rumah pengen nyoba sepeda tua nih Ya. atau enggak pengen beli, Oke. itu gimana nih? Harus kayak gimana? Oke. Jadi Sob Ghost ini sebetulnya sepeda tua sebagai opsi. Sob Ghost cari sepeda susah nih sekarang nih. Sebetulnya sepeda tua ini sebetulnya harganya terjangkau nih. Sob Ghost bisa aja cari di Facebook. Grup misalnya grup cari aja komunitas sepeda ya? vintage atau road bike vintage. Sob Ghost bisa cari di sana di Facebook atau misalnya cari bengkel-bengkel sepeda jadul. Lihat aja, pasti ketemu. Ya mudah-mudahan ketemu ya, tapi paling mudah sih via Facebook aja. Via Facebook Cari ya? aja sepeda vintage atau vintage road bike. Bisa dapetin. Nah kalau misalnya udah dapet nih, memang biasanya kalau misalnya harganya terjangkau, kondisinya memang ya astagfirullah biasanya. Harus Kondisinya ya. restorasi memang kecil harus lah ya. restorasi. Biasanya sih mungkin ya 500-700 ribu frame-nya ya. Jadi bisa tapi harus direstorasi lagi tuh. Restorasi lagi, cari tempat cat sepeda yang memang bagus. Biasanya mungkin harganya range ngecat ya, range antara 1,5 juta sampai 3 juta mungkin 3 ya juta, ngecat itu udah yang bagus detail banget. banget gitu. Jadi sepedanya bisa customize, bisa mewakili, mengekspresikan keinginan diri sendiri. Ini sendiri ya. Oke nih, udah jelas banget bahwa MC Konang kita ternyata dia punya koleksi sepeda tua. Jadi Iya. bukan ngomong doang ya. Ya. Nah. Hoax ya, berarti udah terbukti ya. Udah jelas juga, udah Tapi- detailnya udah dijelasin Tapi juga. murah-murah, nggak mahal-mahal kok. Betul. Jadi harga beli sepeda itu nggak harus mahal ya. Betul, nggak harus mahal. Tapi penting setidaknya customize, dimanis-manis, itu bisa bagus gitu. Tanpa harus mengeluarkan kocek yang sangat mahal. Gitu, Oh, Sob Resto. Oke, udah jelas nih. Kita closing, kita balikin lagi ke host kondang gitu. kita ya untuk Yes, closingnya ya. Sob Ghost. Oke. Sob Ghost, kalau misalnya suka dengan channel ini, Sob Ghost bisa like, komen, atau subscribe dengan klik tombol lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di ngomongin bike berikutnya. Jangan lupa aspek keamanan dalam berkendara. Pakai helm, pakai sarung tangan. Jangan lupa pakai lampu juga di jalan. Betul. Sampai jumpa lagi. Ciao.